money politik kok curang sih? Kan lumayan bisa membantu orang miskin di luar sana. Entah iya pun mereka dipilih sama rakyat-rakyat itu. Salam. Kok bingung gitu mukanya gitu? Ini Ram, aku kan lagi belajar artikel nih. Tapi aku bingung rasanya. Kenapa money politik itu dilarang ya? Padahal kan ada banyak bantuan untuk rakyat miskin dapat. Habis itu kan ada orang-orang bilang kan gini, habis duitnya aja jangan pilih orangnya. Kan bisa gitu. Gini Kim, secara jangka pendek mungkin betul bahwa money politik itu bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Tapi secara jangka panjang itu bakal merugikan masyarakat banget Kim. Contohnya nih, misalnya nih, ketika mereka terpilih menjadi gubernur ataupun mereka terpilih menjadi anggota dewan, apa yang bakal mereka pikirkan pertama kali? Setelah mereka nanti terpilih, yang bakal mereka pikirkan pertama kali adalah gimana caranya mereka bisa balik modal. Salah satu cara biar mereka balik modal ya dengan korupsi. Sekarang aku tanya nih sama kamu. Misalkan kamu ngeliat berita di TV, ada pejabat yang korupsi, gimana perasaan kamu? Jelas kesel lah. Kau sendiri lah, korupsi kan merugikan masyarakat banyak nih. Habis itu kan uang yang harusnya dipakai untuk membangun sebuah negara, malah dipakai untuk kesenangan pribadi, keperluan pribadi, kan tidak sinkron jadi. Nah, kesel kan? Makanya nih Ki, kita sebagai pemilik mula udah saatnya untuk stop menormalisasikan money politik. Selain dari korupsi lah, apalagi dampak dari money politik ini? Oke, dampak lainnya dari money politik itu salah satunya adalah menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Ada gium yang mengatakan bahwa Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Masa nih suara Tuhan dihargain dengan 1.500.000, 100.000 atau bahkan cuma satu karung beras? Kan lucu. Terus selain kedua yang tadi, misalkan nanti Indonesia itu menormalisasikan money politik, justru yang maju untuk pemilihan itu orang-orang yang punya duit aja Kim. Orang-orang yang punya kualitas bagus itu akan terpinggirkan Kim dari orang-orang yang punya duit. Nah justru ini kan patut dipertanyakan gitu. Misalkan kualitas politik kita itu nggak bagus-bagus amat. Bahkan mungkin ada yang nggak punya duit, tapi karena dia pintar menjilat, justru dia bisa maju ke pemilihan. Kan rusak bagi bangsa ini. Oh gitu kan. Mantap juga penjelasanmu. Aku jadi terbuka sekarang tentang kenapa money politik ini dilarang. Bagus deh kalau kamu udah paham. Ngomong-ngomong, pesan aja dulu yuk.